Kembali lagi dengan Rumah Hukum ID dengan program ngeteh ngobrol enak tentang hukum. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Minerba dan saya ditemani oleh Mas Rahmat Maulana Siddiq. Beliau adalah koordinator bidang advokasi di Indonesia for Global Justice. Dan yang kedua ada Mbak Astuti Nurlaila Kiluwong. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Khairun Ternate. Mungkin langsung saja kita akan mengupas tuntas tentang Undang-Undang Minerba dan kaitannya dengan lingkungan hidup. Telah kita ketahui bersama bahwa di tengah gempuran pandemi COVID-19 ini, DPR dan pemerintah justru mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau yang dikenal dengan Undang-Undang Minerba. Lah, meskipun Undang-Undang Minerba ini telah disahkan, ternyata undang-undang ini banyak menuai polemik dan masalah, terutama menyangkut kepentingan masyarakat, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Langsung saja saya akan ke Mas Maulana Siddiq, bahwa telah banyak yang mengatakan kalau Undang-Undang Minerba ini memiliki banyak masalah, baik dari segi proses pembuatannya ataupun dari isi kandungan undang-undang ini. Yang ingin saya tanyakan adalah letak dari masalah undang-undang ini itu sebenarnya di mana dan pasal-pasal mana yang di situ bermasalah. Mungkin Mas Maulana bisa menjelaskan itu dan bagaimana pandangan Anda terhadap masalah ini. Terima kasih kesempatan dan waktunya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga bagi penggemar atau penonton setia rumahhukum.id ya. Baik itu di channel YouTube-nya maupun melalui website yang sudah disediakan oleh rumahhukum.id. Karena memang pembahasan di rumahhukum.id ini sangat bermanfaat sekali hingga bisa mengedukasi banyak masyarakat, khususnya masyarakat umum dan terlebih lagi kalangan-kalangan akademisi dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan undang-undang atau sebelumnya itu RUU Minerba ini dibahas dan disahkan di bulan Mei yang lalu. Ini memang menuai banyak sekali kontroversial, baik itu dari sisi proses maupun dari sisi substansi atau materi dalam Undang-Undang Minerba ini. Sebelumnya Undang-Undang ini itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan kemudian sudah direvisi yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kita sebetulnya harus melihat kompleks dari secara keseluruhan undang-undang ini, baik dari sisi proses maupun secara substansinya juga. Kalau dari sisi proses, sebetulnya undang-undang ini proses pembentukannya sangat janggal sebetulnya. Bahkan bisa dikatakan sangat riskan akan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kita bisa lihat pertama, undang-undang ini diusulkan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, memang pembentukan undang-undang itu boleh diusulkan oleh DPR atau boleh diusulkan oleh Presiden. Namun kalau undang-undang ini diusulkan oleh DPR, dan setelah diusulkan, DPR memberitahukan bahwasanya akan dimasukkan undang-undang ini dalam program legislasi nasional tahun 2014 sampai 2019 periode masa itu. Tapi kemudian kan ada jangka waktu 60 hari bagi Presiden sebetulnya untuk menjawab atau untuk membalas surat dari DPR itu. Jawabannya dengan mengutus perwakilan, siapa yang berhak atau siapa yang akan mengutus mewakili pemerintah
untuk membahas undang-undang ini bersama dengan DPR. Tapi dalam balasan Presiden hanya mengirimkan perwakilan saja. Seharusnya jangka waktu 60 hari itu dibarengi dengan daftar inventarisasi masalah. Tetapi Presiden hanya mengutus 5 kementerian atau 5 menteri yang ditugaskan untuk mewakili pembahasan Undang-Undang Minerba ini bersama dengan DPR. Itu Menteri Dalam Negeri, Kementerian SDM, kemudian Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan. 5 menteri ini yang diutus untuk mewakili membahas Undang-Undang Minerba bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ketentuan soal tidak melampirkannya daftar inventarisasi masalah itu menyatakan bahwasanya belum siap Presiden untuk membahas secara utuh undang-undang ini dengan DPR. Kemudian sampai tahun 2018 sampai dengan tahun 2018 juga masih belum ada daftar inventarisasi masalahnya undang-undang ini. Artinya belum ada secara serius dibahas antara kedua belah pihak, baik itu DPR maupun oleh Presiden. Bahkan hingga akhir yang tahun 2019 lalu, hingga akhir di penghujung masa periode DPR 2014 sampai 2019, 5 hari jelang jelang berakhir kepemimpinan periode DPR itu baru ada daftar inventarisasi masalah pertama. Dan seharusnya kalau memang serius dari daftar inventarisasi masalah itu kan bisa dilihat bahwasanya ada persoalan apa, kemudian secara substansinya seperti apa Undang-Undang Minerba ini. Tapi kemudian akhir September habis masa periode DPR itu juga tidak dibahas, sehingga ada carry over sampai periode DPR selanjutnya, dan Undang-Undang Minerba ini ternyata memang masuk dalam prolegnas 2019 sampai 2024. Tetapi itu pun 2019 dan 2020 awal, tepatnya bulan Februari, baru ada secara serius pembahasan pertama kali. Jadi secara keutuhan pembahasan antara kedua belah pihak baru bulan Februari 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba banyak lagi kritikan dari masyarakat sivil terkait dengan prosesnya, terkait soal pembentukan panjanya juga, yang ada 30 orang itu. Panja juga membahas sampai dengan awal-awal Mei, itu pembahasannya sangat tertutup. Gitu. Coba dibayangkan ketika sudah ada 938 daftar inventarisasi masalah dalam RUU Minerba itu, justru Panja melakukan ketika sudah selesai membahas DIM-nya, Panja hanya mengesahkan dalam waktu 2 minggu saja. Itu akhir bulan April, kemudian tanggal 12 bulan Mei itu sudah disahkan. Sementara pembahasan oleh Panja, baik oleh Panja maupun oleh keterlibatan masyarakat dalam prosesnya itu sementara tidak ada. Saya ingat betul itu dulu hanya melibatkan akademisi dari FHUI. Itu pun ketika pembahasan DIM-nya sudah selesai. Jadi nggak mungkin kali untuk melakukan intervensi terhadap perubahan substansi atau materi dalam Undang-Undang Minerba ini. Jadi pembahasan dari Panjanya itu tertutup, dilakukan nggak di DPR pula itu. Dilakukan kebanyakan di hotel-hotel, bahkan di tempat-tempat tertutup yang mereka sendiri, bahkan anggota Panjanya sendiri, secara utuh semuanya terlibat. Kemudian juga tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, serta tidak ada uji publik oleh DPR. Ini kan melangkahi dari proses-proses yang seharusnya dijalani oleh DPR, yang seharusnya melibatkan partisipasi publik yang itu dijamin oleh konstitusi. Sementara undang-undang ini tidak ada keterlibatan sama sekali, atau partisipasi publik tidak ada sama sekali. Dan juga tidak melibatkan DPD. Kan bila ada pembahasan yang berkaitan soal sumber daya alam, sumber-sumber ekonomi, DPD harus dilibatkan. DPD saja tidak dilibatkan, apalagi masyarakat. Makanya kemarin itu
ada juga anggota DPD yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Minerba ini disahkan. Itu dari sisi prosesnya ya, saya mau jelaskan satu-satu dulu. Dari sisi prosesnya seperti itu, sudah tidak demokratis, sudah tidak transparan, bahkan tercenderung eksklusif sekali, dan keterlibatan masyarakat tidak ada di dalamnya. Kemudian kalau kita beralih ke pasal-pasal yang kontroversial, saya mencatat ada 10 ya, pasal-pasal yang sangat kontroversial, yang itu sebetulnya pasal-pasalnya lebih kepada eksploitatif sumber daya alam. Pertama, kita bisa lihat di Undang-Undang Salinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, pasal 1 angka ayat 13A, itu ada ketentuan, itu memberikan izin atau surat izin penambangan batuan, yang itu untuk keperluan tertentu. Secara otomatis, surat izin pembangunan atau pertambangan batuan ini merupakan izin baru yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang yang lama itu tidak ada sama sekali, sehingga membuka ruang eksploitatif baru atau membuka ruang rente baru untuk sektor pertambangan atau sektor sumber daya alam di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, pasal 1 ayat 28A misalnya, wilayah hukum pertambangan itu mencakup seluruh ruang darat, laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Sekarang kan sudah banyak penambangan yang baru, yang itu penambangannya tidak hanya di darat lagi, tetapi di dasar laut. Ada deep sea mining, yang itu potensial harganya sangat besar, potensial dagangnya sangat besar, tetapi yang diambil masih berbasis raw material atau bahan baku. Yang itu kalau dijual sebetulnya harga yang murah ketimbang yang sudah produksi jadi gitu. Kalau terus-menerus dikeruk seperti itu dan menyatakan bahwasanya wilayah hukum pertambangan itu mencakup darat, laut, dan termasuk isi dalam bumi, dan termasuk di bawah perairan, maka akan semakin luas sekali eksploitatifnya. Bahkan ada lagi, kalau Anda misalkan, selama ini kan banyak civil society itu yang menolak perusahaan-perusahaan tambang. Sekarang kalau menolak perusahaan-perusahaan tambang yang sudah memegang atau IUPK atau IPA, itu bisa dipersoalkan, bahkan bisa dipidana. Ini kan sangat mengerikan ya. Sanksi itu bisa sampai 1 tahun paling lama kurungan, bahkan sampai 100 juta rupiah dikenakan dendanya. Nah, ini kan aturan baru untuk supaya tidak ada yang boleh mengganggu rente pertambangan atau dunia pertambangan. Satu lagi yang paling krusial, yaitu pasal 169A, itu ada tambahan lagi. Yang sebelumnya sebetulnya kan kalau ada izin atau kontrak karya pertambangan yang sudah habis masa pertambangannya, maka dia harus ada kewajiban untuk mengembalikan ke negara. Tetapi dalam undang-undang yang baru ini, itu disebutkan dibolehkan perpanjangan sampai 40 tahun. Jadi ada politik di balik itu, tentu ada korporasi minerba yang selama ini mau habis kontrak karyanya. Ya, kita tahu beberapa perusahaan pertambangan itu bisa tetap memperpanjang perizinannya. Sebetulnya ya itu tadi, memperluas ruang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Satu hal lagi, Undang-Undang Minerba ini kenapa sangat singkat atau kilat dibahasnya? Dari sisi proses, kemudian substansinya kok sampai banyak sekali mengandung hal-hal yang kontroversial. Ternyata memang bisa dikatakan Undang-Undang Minerba ini untuk mengakomodasi atau untuk mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan yang akan habis kontraknya di tahun depan, tahun 2021. Sehingga dia perusahaan-perusahaan pertambangan atau korporasi tambang ini perlu memperpanjang izin tambangnya 1 tahun sebelum berakhir izin pertambangannya. Setidaknya kalau saya mencatat itu ada 7 perusahaan yang akan berakhir tahun depan. Nah, ini sebetulnya kan kita bisa melihat dari sisi proses, substansi, itu sebetulnya menguntungkan korporasi-korporasi tambang yang sudah ada di Indonesia, dan juga menguntungkan
para pemilik modal lah ya, pemilik modal atau investor-investor yang bersedia untuk mengeruk tambang atau mengeruk sumber daya alam di Indonesia. Karenanya memang undang-undang ini sangat banyak sekali dari sisi proses dan substansinya, sangat sekali syarat dengan kepentingan korporasi tambang itu. Saya pikir itu dulu, Mas. Terima kasih telah dijelaskan tadi bahwa ternyata memang ada beberapa masalah dalam Undang-Undang Minerba ini, baik dari segi proses maupun substansi dari undang-undang ini. Selain itu, adanya undang-undang ini dirasa juga menguntungkan kepentingan korporasi dan para pemilik modal. Di sisi lain tadi juga sudah disinggung bahwa undang-undang ini juga akan berdampak besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan hal ini terhadap Mbak Astuti. Bagaimana beliau melihat Undang-Undang Minerba ini terhadap masa depan lingkungan hidup kita maupun ekologis kita. Mungkin seperti itu Mbak Astuti. Ya, terima kasih Mas Rofit. Sebelumnya selamat malam Mas Maulana dan teman-teman dari Rumah Hukum semua. Bagaimana Undang-Undang Minerba ini berimplikasi terhadap masa depan ekologis kita. Tadi sudah sedikit ya disentuh Undang-Undang Minerba ini dengan tergesa-gesanya dikejar untuk disahkan segera oleh pemerintah kita. Bahkan memanfaatkan situasi pandemi di mana masyarakat tidak boleh melakukan protes di jalanan gitu dalam bentuk demonstrasi misalnya, dan tiba-tiba saja undang-undang itu disahkan. Dari sisi ekologi sendiri banyak teman-teman aktivis lingkungan yang menilai Undang-Undang Minerba ini sebagai kado terburuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu yang jatuh tanggal 5 Juni kemarin. Samping itu juga Undang-Undang Minerba ini disahkan hampir bertepatan dengan 14 tahun peristiwa lumpur lapindo yang oleh beberapa aktivis lingkungan di Indonesia dirayakan sebagai Hari Anti Tambang yang jatuh tanggal 29 Mei. Nah, ini menjadi kado terburuk bagi gerakan lingkungan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Minerba sendiri pada akhirnya semakin memperkaya regulasi di Indonesia yang memang menjadi karpet merah bagi kepentingan korporasi pertambangan, mineral, batubara, dan lain. Saya pikir bagaimana masa depan lingkungan hidup bahkan jauh sebelum Undang-Undang Minerba ini disahkan, Undang-Undang Minerba sebelumnya dan regulasi-regulasi lainnya yang katanya lebih pro terhadap lingkungan itu justru sudah memperlihatkan bagaimana paradigma pemerintahan kita dalam melihat lingkungan hidup atau melihat ekologi. Bahwa sejauh ini saya melihatnya negara yang direpresentasi oleh pemerintah kita hari ini masih melihat lingkungan hidup, ekologi itu sebagai objek kekayaan gitu. Makanya disebut sumber daya gitu. Bagaimana kemanfaatannya bagi manusia, bagaimana kemanfaatannya bagi ekonomi, bagaimana kemanfaatannya bagi keberlanjutan sistem politik, sosial, dan ekonomi kita gitu. Yang mengenal sistem ini kan cuma manusia gitu kan. Basis kampanye sekarang green development misalnya atau green capitalism misalnya, melihat basisnya masih antroposentrik, bahwa manusia adalah pusat, sehingga proyek untuk perlindungan ekologi misalnya melalui regulasi yang dilahirkan PPLH misalnya, saya melihat undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup misalnya juga masih melihat manusia sebagai sentral gitu. Bagaimana kemanfaatan lingkungan hidup itu dibutuhkan untuk keberlanjutan si manusia. Ya, memang agak utopis gitu juga kalau kita bilang bahwa kita harus merombak sistem hari ini, merubahnya tidak boleh lagi antroposentrisme, tapi harus misalnya ekosentrisme, bahwa alam adalah pusat. Ya, itu faktanya bahwa dari paradigma antroposentrisme inilah kemudian satu dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh negara yang pada intinya menafikan keberadaan ekosistem lain. Jadi masa depan lingkungan hidup di Indonesia terutama hari ini dilihat dari disahkannya Undang-Undang Minerba ini akan semakin memperkuat kepemilikan sumber-sumber daya ada di alam di tangan segelintir elit gitu. Padahal sebelum Undang-Undang Minerba misalnya 2004 itu Megawati bahkan mengeluarkan izin atau kontrak karya terhadap 13 pertambangan di Indonesia. 3 diantaranya ada di Maluku Utara yang sampai hari ini masih beroperasi. Ada PT Antam di Pulau GB dan Buli Halmahera Timur, kemudian ada Weda Bay Nikel di
Halmahera Tengah dan Nusa Halmahera Mineral atau MHM di Teluk Kao, Halmahera Utara. Dia berada di kawasan hutan lindung. Waktu itu ada Walhi bersama beberapa lembaga dari masyarakat sipil melakukan judicial review, tapi hanya 6 perusahaan yang kemudian dikeluarkan dari tidak boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas hutan lindung. Tapi sisanya 3 perusahaan yang ada di Maluku Utara itu masih beroperasi sampai hari ini. Undang-Undang Minerba juga memperkuat bahwa negara ini memang tidak punya kedaulatan atas ruang hidupnya, gitu. Karena kontrak karya misalnya dilanjutkan. Gitu. Di Undang-Undang Minerba yang baru ini, nomor 3 2020 ini masih melanjutkan rezim kontrak karya. Gitu. Terkait dengan keberlanjutan ekologi, saya melihat banyak kontradiksi di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Minerba ini dengan Undang-Undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Tidak hanya itu. Misalnya juga soal desentralisasi. Bagaimana Undang-Undang Minerba sebelumnya yang mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, itu hak untuk mengeluarkan izin itu ada pada pemerintah kabupaten kota. Undang-undang baru ini sudah tidak lagi karena dia mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang 2014 itu. Bahwa kewenangan pemerintah kota atau kabupaten itu ditarik dan diberikan ke provinsi atau pusat. Ada upaya untuk mensentralisasi kembali pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Ini semakin memperlihatkan bagaimana rejim kita seakan mau kembali ke era Orde Baru gitu. Mana otonomisasi dan mimpi-mimpi untuk berdaya dan berdaulat di daerah dianggap tidak punya kapasitas untuk mengelola daerahnya sendiri. Saya melihatnya seperti itu sih untuk pertanyaan dari host. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana masa depan lingkungan hidup kita setelah adanya Undang-Undang Minerba yang baru ini. Tadi disinggung juga di mana pemerintah ataupun dalam hal ini negara memandang lingkungan hidup itu seperti apa. Dan memang agak utopis ya, sebenarnya kemanfaatan lingkungan hidup itu untuk keberlangsungan hidup orang banyak. Namun dalam masalah ini, apa yang ada di lingkungan kita, apa yang kita miliki, sumber daya alam kita, itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Sedangkan kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa kalangan masyarakat yang telah melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Minerba ini di Mahkamah Konstitusi. Dan mungkin bagaimana Mas Maulana memandang ini? Mungkin seperti itu. Oke, Mas. Ya, uji materi terhadap undang-undang ini membuktikan bahwasanya ada yang keliru terhadap undang-undang ini. Ada yang salah dari undang-undang ini. Undang-undang ini diuji formil kan sebetulnya di Mahkamah Konstitusi. Kan uji formil itu batasnya kalau di Mahkamah Konstitusi itu ada waktu 45 hari sejak pengesahan atau pengundangan undang-undang di dalam lembaran negara. Sehingga mereka sangat cepat menyusunnya supaya sebelum waktu 45 hari sudah masuk gugatan atau judicial review itu di Mahkamah Konstitusi. Uji formil juga harus diartikan sebagai kontrol terhadap demokrasi sebetulnya. Jadi ketika demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara atau kuantitas tanpa memperhatikan kualitas suara, dan kualitas suara itu jadi nomor 2, padahal mayoritas suara belum tentu benar dan adil gitu. Keadilan sebagai pengimbang lah ya dari mayoritas suara itu sendiri. Dan ketika Presiden dan DPR secara teknis bersepakat untuk mengesahkan undang-undang ini, bisa dikatakan sah. Tetapi kemudian secara demokrasi tadi yang sudah saya sampaikan di awal pembahasannya tertutup,
kemudian partisipasi publik itu tidak dilibatkan, kemudian juga tidak ada uji publik DPR, stakeholder yang seharusnya mengundang para ahli, akademisi, dan lain sebagainya, atau kelompok masyarakat sipil, itu juga tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang ini. Dibayangkan aja kurang lebih sekitar 2 minggu, dari 938 DIM, itu sudah cepat sekali diselesaikan dalam waktu yang sangat kilat. Terlebih lagi dari sisi kondisi atau situasi di Indonesia yang hari ini ya sedang pandemi COVID-19, bahkan antara Maret, April, Mei itu posisi kita sedang mengalami peningkatan dari wabah corona ini, sehingga ada peraturan soal PSBB, physical distancing, social distancing, yang tidak bisalah masyarakat melakukan demonstrasi. Ketika demonstrasi juga dilarang, ketika ada telegram dari kepolisian untuk melarang berkumpul massa dalam jumlah banyak. Tetapi itu kemudian dijadikan kesempatan oleh pemerintah dan DPR untuk mengesahkan undang-undang. Nah, uji formil itu sebetulnya ya suatu hal yang harus dilestarikan lah ya. Ketika ada undang-undang yang baru disahkan, ada kesalahan prosedur. Dan ini juga bagian dari checks and balance terhadap demokrasi. Kalau Mahkamah Konstitusi bisa melihat ini sebagai uji materi formil dari sisi konstitusi, tentu Mahkamah Konstitusi akan melihat dari sisi itu konstitusionalitas atau konstitusionalkah proses perundang-undangan atau suatu undang-undang itu dibentuk atau disahkan. Ketika tidak sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan atau bisa membuat putusan yang tidak memberlakukan undang-undang itu dijalankan. Nah, kan kondisinya sekarang kan sedang tidak stabil karena wabah corona. DPR dan pemerintah kemudian curi-curi kesempatan. Kalau kayak gitu, tidak ada masukan dari masyarakat, partisipasi publik juga tidak ada, ya DPR kalau dalam kondisi kayak gini bisa aja 30 atau sampai 40 undang-undang yang bisa disahkan karena curi-curi kesempatan itu. Tetapi apalagi koalisi di DPR itu kan cenderung mayoritas pendukung pemerintah semua. Dan pertanyaannya, itukah demokrasi gitu? Atau seperti itukah demokrasi? Jawabannya ya tentu tidak lah, tidak seperti itu demokrasi. Karena memang kalau demikian demokrasi hanya dianggap sebagai formalistik saja kan gitu, yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan, sehingga tidak ada perdebatan untuk memperdebatkan apakah undang-undang Minerba ini secara substansi itu baik untuk keberlanjutan alam, baik untuk keberlanjutan ekonomi, baik untuk keberlanjutan lingkungan dan sebagainya, ataukah ada kebermanfaatannya untuk masyarakat atau tidak. Tidak ada perdebatan seperti itu dalam undang-undang ini, sehingga secara formil atau secara proses itu sangat sekali mencederai demokrasi. Karena uji formil itu sebetulnya beda dengan uji material di Mahkamah Konstitusi. Uji formil itu menguji dari sisi proses-proses yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau uji material kan pasal dalam Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau uji formil itu berbeda. Uji formil itu dari sisi prosesnya, proses pembentukannya, apakah bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi atau seperti apa. Itu bisa dilakukan uji formil. Kemudian banyak sekali juga yang ditabrak sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar kita terkait dengan dalam Undang-Undang Minerba. Seperti salah satu contohnya yang didalilkan dalam permohonan uji materi oleh teman-teman atau kelompok masyarakat yang kemarin dimasukkan dalam Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 jelas bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat itu tidak diperhatikan dalam proses pembentukan undang-undang ini. Kemudian pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 20, pasal 20A ayat 1, pasal 22A dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang mau saya sampaikan adalah betapa tidak punya sense of humanity-nya DPR dan pemerintah ketika pengesahan undang-undang ini di tengah wabah coronavirus ini.
tidak ada sense of humanity, rasa kemanusiaannya gitu. Masyarakat atau warga negara ketika diminta untuk berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah justru mengakomodir kepentingan atau lebih mengutamakan kepentingan korporasi dengan mengesahkan undang-undang ini. Karena undang-undang ini ya jelas sangat syarat dengan kepentingan korporasi-korporasi yang tadi disebut dengan korporasi yang akan habis izin tambangnya di tahun depan. Jadi sangat syarat sekali kepentingan-kepentingan korporasi di dalamnya. Sehingga penting untuk dilakukan check and balance. Dan semoga memang Mahkamah Konstitusi benar-benar memegang teguh konstitusionalitas dalam menguji formil undang-undang ini, sehingga bisa melihat secara utuh dari sisi proses pembuatan undang-undang ini memang tidak layak untuk disahkan di tengah pandemi COVID-19. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih, Mas Maulana. Tadi sudah dijelaskan di mana sudah selayaknya masyarakat ataupun sebagian kelompok orang itu melakukan uji formil undang-undang minerba ini di Mahkamah Konstitusi.